Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat Islam kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Suci Humairah dengan NIM 2414040029 dari program studi Tadris Matematika kelas B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang, akan membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 259 beserta arti, asbabul nuzul, dan nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 259. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'athah qala kam labithta qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah wanzur ila himarik walinaj'alaka ayatan linnasi wanzur ilal izami kaifa nunshizuha thumma taqsuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Arti dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 259 yaitu, atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah kehancurannya? Lalu Allah mematikannya selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya kembali. Dia, Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya engkau telah tinggal selama 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang, dan kami akan menjadikanmu sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging, sehingga hidup kembali. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, aku mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Asbabul nuzul atau sebab turunnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 259 adalah
Dalam ayat ini, Allah memberikan perumpamaan lain yang juga bertujuan untuk membuktikan kekuasaannya. Akan tetapi, tokoh yang dikemukakan dalam perumpamaan ini bukanlah seseorang yang ingkar atau tidak percaya kepada kekuasaannya, melainkan seseorang yang pada mulanya masih ragu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi setelah melihat berbagai bukti yang nyata, maka dia beriman dengan sepenuh hatinya dan mengakui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Disebutkan bahwa orang itu pada suatu kali berjalan melalui suatu desa yang sudah merupakan puing-puing belaka. Bangunannya sudah roboh, sehingga atap-atap yang jatuh ke tanah sudah tertimbun oleh reruntuhan dindingnya. Karena masih meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia menyaksikan puing-puing tersebut, dia berkata, "Mungkinkah Allah menghidupkan kembali desa yang telah roboh ini dan mengembalikannya kepada keadaan semula?" Keraguannya tentang kekuasaan Allah untuk dapat mengembalikan desa itu kepada keadaan semula dapat kita terapkan kepada sesuatu yang lebih besar dari itu, yakni kuasakah Allah untuk menghidupkan makhluknya kembali pada hari kebangkitan, setelah mereka semua musnah pada hari kiamat. Oleh karena itu, orang tersebut bukan orang kafir, melainkan orang yang masih berada dalam tingkat keraguan tentang kekuasaan Allah. Dan dia memerlukan bukti dan keterangan. Maka Allah berbuat sesuatu yang akan memberikan keterangan dan bukti tersebut kepadanya. Kejadian tersebut adalah setelah dia menemukan desa itu sunyi, sepi, dan bangunan-bangunannya sudah menjadi puing. Dia masih menemukan di sana pohon-pohon yang sedang berbuah. Lalu dia berhenti di suatu tempat, dan setelah menambatkan keledainya, maka dia mengambil buah-buahan dan memakannya. Sesudah makan, ia pun tertidur. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa taala mematikannya, yaitu dengan mengeluarkan rohnya dari jasadnya. 100 tahun kemudian, Allah menghidupkannya kembali dengan mengembalikannya seperti keadaan semula dan mengembalikan ruhnya ke tubuhnya. Proses menghidupkan kembali ini berlangsung dengan cepat dan mudah, tanpa melalui masa kanak-kanak dan lainnya. Sisa makanan yang ditinggalkannya sebelumnya dia dimatikan ternyata masih utuh dan tidak rusak. Sedangkan keledainya sudah mati, tinggal tulang belulang. Setelah dia dihidupkan seperti semula, maka Allah mengajukan suatu pertanyaan kepadanya. Sudah berapa lamakah kamu berada di tempat itu? Allah mengajukan pertanyaan itu untuk menunjukkan kepadanya bahwa dia tidak dapat mengetahui segala sesuatu, termasuk hal ikhwal dirinya sendiri. Hal ini ternyata benar. Orang itu menyangka bahwa dia berada di tempat itu baru sebentar saja, yaitu sehari atau setengah hari. Sebab dia menjawab, "Aku berada di tempat ini baru sehari atau setengah hari saja." Lalu Allah menerangkan kepadanya bahwa dia telah berada di tempat itu selama 100 tahun lamanya. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memperhatikan sisa-sisa makanan dan minuman yang ditinggalkannya 100 tahun yang lalu, yang masih utuh dan tidak rusak. Ini membuktikan kekuasaan Allah, sebab biasanya makanan menjadi rusak setelah 2 atau 3 hari saja. Allah juga menyuruhnya untuk memperhatikan keledainya yang telah menjadi tulang belulang pada tempat itu. Kemudian Allah memperlihatkan kepadanya bagaimana dia menyusun tulang belulang itu di tempat yang susunannya semula. Sesudah itu diberi daging dan kulit serta alat tubuh lainnya, serta ditiupkannya roh ke tubuh keledai itu sehingga ia hidup kembali. Setelah melihat berbagai kenyataan itu semua, maka orang tersebut menyatakan imannya dengan mengucapkan, "Sekarang aku yakin benar bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk menghidupkan kembali makhluknya yang telah mati." Berdasarkan keyakinannya itu, hilanglah keraguan-keraguannya tentang kebangkitan. Nilai pendidikan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 259 yaitu menegaskan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala atas kehidupan dan kematian, serta membuktikan kebenaran hari kebangkitan atau hari kiamat melalui kisah menghidupkan kembali orang mati dan keledai yang sudah mati selama 100 tahun. Ayat ini juga mengajarkan bahwa pengetahuan yang hakiki datang dari Allah Subhanahu wa taala dan umat manusia akan menjadi saksi atas bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Poin-poin nilai pendidikan dari ayat tersebut
Yang pertama, kekuasaan Allah. Ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas untuk mematikan dan menghidupkan kembali makhluknya, bahkan setelah kematian dalam jangka waktu yang sangat lama. Yang kedua, bukti kebangkitan, bahwa kebangkitan manusia dan keledai setelah 100 tahun berfungsi sebagai bukti nyata bagi manusia bahwa kebangkitan di akhirat kelak adalah hal yang pasti. Yang ketiga, pengetahuan hakiki. Manusia diajak untuk memahami kebenaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui pengalaman langsung, bukan hanya melalui argumen logika atau dugaan semata. Yang keempat, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kegiatan tersebut sebagai tanda kekuasaannya bagi seluruh manusia, sehingga mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ujian keimanan. Kisah ini merupakan bagian dari ujian bagi manusia untuk meningkatkan keimanan dan meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, waktu, kehidupan dan kematian. Ayat ini juga mengoreksi persepsi manusia tentang waktu, karena manusia seringkali tidak menyadari lamanya tertidur atau mati, sementara Allah menghitungnya dengan pasti. Demikianlah penjelasan tentang Quran Surah Al-Baqarah ayat 259 beserta asbabul nuzul dan nilai pendidikan yang terkandung di dalam ayat tersebut. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.